Assalamualaikum, Bang. I Know What You Did Last Summer mana reviewnya? Gini loh, sebenarnya aku udah nonton filmnya, cuma karena malas aja gitu. Malas karena sepi banget yang nonton gue. Aku takutnya kalian juga nggak tahu ini film apa, atau mungkin malas juga nonton film ini. Ya intinya gini aja, yaudah aku udah turutin dan ini aku bikin reviewnya. So sorry kalau mungkin reviewnya tidak terlalu padat seperti film-film yang lain. I Know What You Did Last Summer kembali ke bioskop. Buat kalian yang tahu sama franchise ini, selamat. Tapi buat kalian yang bingung, apa ini? Kayaknya nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Ini bukan tayangan ulang, tapi legacy sequel yang mencoba untuk membangkitkan kembali kejayaan slasher 90-an. Sambil membuktikan kalau franchise ini belum habis dimakan oleh waktu. I Know What You Still Did. Legacy sequel yang berdarah-darah, nostalgia, tapi penuh dengan keputusan bodoh. Ya, semua dengan premis lama, bungkusnya aja sih yang baru. Formula klasiknya tuh masih utuh. Sekelompok remaja yang sok dewasa ini bikin keputusan konyol, nabrak orang, lalu sepakat pura-pura lupa, dan setahun kemudian diburu sama sosok misterius bernama The Fisherman. Klise? Oh jelas, tapi justru karena semua ini familiar, kita bisa lebih fokus ke eksekusinya yang surprisingly campy, brutal, dan cukup self-aware. Dan ini bukan sekedar daur ulang murahan lah, tapi semacam penghormatan berdarah ke era slasher 90-an. So, film ini paham kalau genre-nya bukan buat mikir keras, tapi justru karena sadar dirinya murahan yang sadar diri, kita bisa nikmatin dengan lebih ringan. So, momen-momen kejar-kejaran, teriakan kaget, korban yang jatuh satu persatu tetap jadi daya tarik utama, sama seperti franchise yang sudah berjalan bertahun-tahun ini. Dan semua itu dieksekusi cukup niat. Dan ini bukan film yang bikin kalian takut untuk pulang malam abis nonton begitu, tapi cukuplah buat bikin kalian bilang, oke, at least filmnya seru lah. Jennifer Kathleen Robinson ngerti banget cara ngebangun ketegangan. Sebagai sutradara, dia sudah paham betul seperti apa formula yang khas banget dari franchise yang sudah berdiri bertahun-tahun itu. Gak semuanya sadis atau gore, tapi beberapa kill scene-nya sukses lah bikin ngilu. Ini bukan soal scream yang cerdas, tapi ini lebih ke guilty pleasure yang tahu cara untuk bersenang-senang. Yang menariknya adalah, si sutradara ini dan juga penulis naskahnya, saking pahamnya mereka dengan cara bekerja formula franchise tersebut, mereka akhirnya memilih untuk mengacak-acak. Ya nggak banyak, tapi lumayan efektif lah. Beberapa karakter yang lo pikir bakal selamat ternyata mati, dan sebaliknya. Ini bikin kita mikir ulang soal siapa pembunuhnya, walaupun mungkin kalian sudah bisa menebaknya. Cluenya disebar di mana-mana. Kadang terlalu obvious, kadang ngebingungin sendiri. Tapi setidaknya ada effort lah di balik misterinya, walaupun endingnya ya nantilah kita bahas. Karakter antara gemesin dan bikin pengen nyebur ke laut. Karakter yang cukup bervariasi, tapi nggak semua berhasil ninggalin kesan. Ada karakter Eva yang sebagai tokoh utama tampil solid, tapi sisanya banyak yang hadir sekedar buat dimatiin. Kayak si Madeline Klein yang jadi semacam indikator yang menentukan kalau film ini bagus atau tidak, bisa bikin kau sabar atau mungkin kau malah murka. Jadi kalau kalian suka dia, kemungkinan besar kalian bisa menikmati film tersebut. Tapi kalau kalian ngerasa dia annoying, ya siap-siap berharap dia tewas cepat dan mungkin kalian tidak perlu nonton film ini. Humornya juga rada nyebrang ya. Film ini pengen banget connect ke Gen Z. Jadi siap-siap dengerin istilah kayak gaslighting, it's giving something, dan ya slang-slang word kekinian lah. Jadi kalau kalian ngerti, ya mungkin kalian akan ketawa. Kalau enggak, ya mungkin kalian akan ngerasa tua. Dan aku tidak mengerti sama sekali. So sorry kalau kalian mungkin mengerti dengan istilah Gen Z, ya jangan bilang aku bodoh lah. Atau teman-teman yang lain mungkin nggak ngerti, jangan bilangin bodoh. Kasih tahu aja biar kita bisa belajar. So intinya adalah film ini tidak perlu minta maaf soal itu. Ya memang mereka konsepnya demikian dan dia tahu penontonnya siapa. Dan intinya adalah tujuan mereka untuk nyenengin Gen Z itu. Sebagai legacy sequel, film ini nggak lupa ngasih fan service. Ada karakter lama, ada momen, oh oke, aku ingat tuh. Dan adalah beberapa referensi yang bikin fans original tepuk tangan dalam hati. Tapi khususnya ini untuk fans lama ya. Tapi buat penonton baru, beberapa referensinya bisa jadi malah terasa kosong. Makanya sejak awal aku udah kasih tahu, kalau kalian belum pernah nonton franchise-nya, dan atau mungkin dengan menonton review film ini dan akhirnya kalian mundur teratur,
teratur, nggak salah kok. Ya tunggu aja nanti digital streamingnya. Oke, kita balik lagi ngomong filmnya. Film ini juga nggak takut kok untuk nunjukin kalau dia bagian dari franchise yang begitu panjang. Tapi untungnya dibandingin sama franchise yang ketiga, yang bahkan kalian mungkin nggak tahu pernah ada. Dan di versi kali ini di I Know What You Did Last Summer jauh lebih punya arah, lebih niat lah, dan emang nggak malu-maluin. Tetap berisik, tetap penuh dengan lampu-lampu horor murahan. At least ya kita tahu lah, ini hasil kerja yang sadar diri kalau memang ya filmnya murahan. Twistnya menarik secara konsep, tapi eksekusinya agak terburu-buru dan kayak terlalu pengen keren aja gitu, tanpa cukup build up. Lo udah disodorin misteri sepanjang film, lalu tiba-tiba jawabannya dilempar begitu aja kayak, ya kau tengok lah sales itu nyebarin brosur. Ya nggak nyampe tangan kau ya sudah. Intinya sih bukan plot hole, tapi lebih ke plot yang lompat-lompat lah. Bikin kau ngerasa, oh gitu doang. Plus ada beberapa subplot yang kayaknya lebih cocok jadi konten YouTube, sosial media apalah gitu ya. Ya misalnya kayak karakter yang punya podcast true crime itulah contohnya. Lucu sih, tapi keberadaannya kadang lo udah tahu itu jadi tegang, tapi akhirnya nggak jadi. Itu ngeselin. Bayangin aja lah, kau tuh udah siap bakal dikejutin dengan tensi tegang yang gimana, skornya sudah makin dap-dip-dup, malah diselepin lelucon murahan. Ya sekali dua kali sih oke, tapi kalau kebanyakan kan ya capek juga, tolol. So intinya, untuk kalian yang merasa butuh nonton film ini, boleh dengan catatan kalau kalian mau nonton film yang eksekusi slashernya ala tahun 90-an dan tetap campy dan fun, kemudian kill scene-nya yang greget, nostalgia buat fans lama, catat ini paling penting, kalian fans lamanya. Yes, kalian harus nonton film ini. Tapi kalau kalian merasa bahwa tidak butuh film ini karena bukan fans lamanya dan tahu betul setelah nonton video review ini kalau endingnya terlalu gitulah. Terus beberapa plot dan karakter yang nggak penting, humor Gen Z yang nggak klik buat semua orang. Worth it sih buat fans lama, tapi buat penonton baru kayaknya mending tahan dulu lah ya sampai muncul versi streamingnya. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan. Tapi jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar biar kita sama-sama tahu pendapat kalian tentang film I Know What You Did Last Summer ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih. Kalau begitu aku Zen pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Gonna die to do this. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.